ekspektasi. Ini yang penting sekali. Karena trading itu bukan bicara apa yang sudah terjadi, kita bicara apa yang akan terjadi. Jadi kalau apa yang harga terbentuk sekarang, itu yang akan hal tersebut dikarenakan ada faktor di depan sana yang mungkin kita juga belum tahu apa, dan harganya bergerak dari sekarang. Virus, penyakit pasti ada vaksinnya, pasti ada obatnya gitu kan. Nah kalau obatnya ada, ini recovery. Recovery bukan untuk penyakitnya, tapi untuk marketnya gitu loh. Karena harga itu digerakkan oleh ekspektasi semuanya. Makanya kadang-kadang tiba-tiba harganya hancur, karena mungkin isu ya, misalnya karena based on isu deh kemarin sempet. Saham rokok gitu kan. Sempet tuh kan, terbang satu hari tinggi banget, next-nya langsung dibanting habis gitu. Ya, hal seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa harga itu adalah bentuk dari, ekspektasi pasar, perilaku pasar terhadap apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu semua akan tercermin pada pergerakan harga. Ya, jadi harga itu sebenarnya bukan Anda baca chart, ya chart itu hanya bentuk dari, hanya apa ya, implementasi implementasi dari behavior pelaku pasarnya, perilaku pasarnya. Jadi technical itu bukan bicara tentang garis-garis ajaib ya, gitu. Karena grafik itu hanya alat bantu. Saya akan ambil contoh simpel seperti ini ya, ini gampang contohnya sebenarnya. Ada yang sudah familiar belum dengan istilah support? Kalau belum nggak apa-apa, nanti kita belajar ya. Istilah support resistance, ada nggak yang belum familiar? Ya, mungkin ada beberapa yang familiar ya. Sekarang satu pertanyaannya, secara teori kita percaya bahwa support itu adalah satu level, ini support ya, ya, adalah satu garis horizontal, di mana kalau harga kena support, maka kita berasumsi bahwa itu adalah bottom-nya, ya kan? Pertanyaannya, yang berasumsi siapa? Kita sendiri atau pelaku pasar? Percuma kalau Anda bikin analisa, ya, percuma kalau Anda bikin analisa, yang tahu cuma dirimu gitu loh. Yang melihat cuma dirimu. Sedangkan pelaku pasar tidak setuju dengan analisa yang ada gambar. Kira-kira supportnya bakal bikin naik nggak harganya? Nggak bakal naik harganya gitu loh. Kenapa? Karena ya ini support ini yang bikin bukan kan kita yang berasumsi bahwa di sini ada level support. Pertanyaannya, apakah pelaku pasar yang lain itu juga setuju dengan supportnya? Nah, kalau kita terjebak dengan pola pikir, oh bahwa technical ini adalah sebuah garis-garis ajaib, maka kita jadi idealis sendiri. Kita berpikir bahwa oh garis ini nih, garis ajaib ini pokoknya kalau kena garis ini harganya bakal mental ke atas gitu. Anda lupa bahwa terbentuknya garis ini berdasarkan dari psikologis pasarnya, perilaku pasarnya. Kita lupa esensinya gitu loh. Nah, ini yang sangat berbahaya dan ini yang sering sekali terjadi. Pada akhirnya apa? Bete sendiri kan, kesel sendiri bikin YouTube gitu kan, marah-marah gitu. Ya itu yang terjadi itulah yang terjadi begitu kan. Maka dari itu perlu ya literasi yang terstruktur gitu kan supaya kita pahami dulu nih marketnya, pahami dulu teorinya begitu ya. Jadi grafik yang nanti kita gambar itu hanya apa ya, refleks ya, itu hanya sebuah refleksi dari perilaku pasar yang ada, perilaku para pelaku pasar ya. Jadi perlu tetap kita bagaimana mendefinisikan gambar yang kita buat, kemudian apa intinya. Jangan sampai gambarnya bikin pusing. Pernah nggak teman-teman lihat gambar tuh ya, aduh pokoknya ini indikator ada 5 biji gitu kan, ditimpa lagi, waduh pokoknya saya ngeliat gambar tuh, mata tuh rasanya berat banget deh gitu ya. Pokoknya habis ngeliat gambarnya bawahnya pengen dipijit aja gitu kan, pusing jadinya gitu. Banyak kayak gitu. Kalau Anda cek gambar IAT semuanya simpel semua, panah, target price, udah beres, gitu loh. Ya, itu caranya seperti itu. Artinya Anda harus memahami dulu esensinya. Bukan berarti semua aspek dipakai, indikator dipakai, semua dipakai. Wah, stokastiknya crossing ya kan, RSI-nya mulai naik ke atas. Wah, berarti confirm buy. Udah, kayak yang seperti itu tinggal tunggu waktunya aja. Kena Februari, kena Maret, kelar. Ya, itu yang berbahaya teman-teman ya. Jadi saya harap kita punya mindset sebelum masuk ke materi sedikit diubah dulu gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini tadi ya, menjawab kenapa kita harus belajar yang namanya technical analysis. Satu, benefitnya. Sorry, tadi ya, understanding market behavior. Ya, bagaimana kita bisa memahami perilaku para pelaku pasar. Saham itu benda mati, tetapi kan yang menggerakkannya adalah manusia. Dan manusia ini punya psikologi di dalam setiap kali mereka beraktivitas. Ya, seperti itu kurang lebih konsepnya. Kemudian apa benefitnya? Satu, nah ini penting, momentum entry. Nah,
Saya percaya bahwa ketika momennya bagus, sejelek-jeleknya saham pasti untung. Anda beli Bumi gitu misalnya kan, kebetulan momennya lagi Buminya lagi naik, untung nggak? Untung gitu kan. Anda beli BRI gitu kan, misalnya Anda beli BRI ya bulan Januari, bulan Februari, kira-kira bagus nggak momennya? Even good company, tapi kalau momennya buruk pasti habis. Mau sebagus apapun company-nya, fundamentalnya, semurah apapun harganya, kalau momennya lagi jelek, percayalah pasti 20%, 10% nggak kemana floating. Itu yang kita hindari. Karena saya sering sekali, ini ya termasuk yang nomor 2 teman-teman ya. Ini ada objective to counter risk. Jadi kadang-kadang tuh gini, kita bicara resiko nih ya. "Oh Pak, saham itu beresiko. Saya takut Pak kalau masuk saham." Saya tanya balik nih, "Resikonya apa?" Bingung jawabnya. Iya Pak, pokoknya resikonya duitnya bisa habis aja Pak, harganya turun." Iya, kalau turun berapa persen turunnya gitu loh. Artinya kan kadang-kadang tuh resiko ini nggak bisa dijelaskan dengan objektif gitu loh. Nah, yang perlu Anda ketahui, kita itu sebenarnya bukan takut sama resikonya, tapi kita takut karena kita nggak tahu resikonya apa. Bisa dipahami ya? Kalau Anda sudah tahu apa resikonya, itu udah bukan lagi jadi resiko gitu loh, bukan lagi jadi suatu momok yang mengerikan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu resikonya seberapa besar, ya besar sih Pak resikonya, ya berapa besar gitu, nggak bisa jawab gitu. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya yang kita takutin itu bukan resikonya, tapi kita takut karena kita nggak tahu berapa besar resiko yang kita ambil kalau kita beli sahamnya. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi dengan technical analysis itu bisa bantu kita untuk sebenarnya ukur nih, resikonya itu berapa sih, resiko yang ideal tuh berapa sebenarnya. Ya kalau saya sih biasanya average resiko ideal tuh 5-10%, resiko ideal, ya. Nomor 3, nah ini dia penting, nice experience, ya artinya bagaimana Anda bisa mendapatkan satu experience yang bagus di dalam melakukan investing. Waduh ini mulai lagi nih, emang investing butuh technical ya Pak? Investing itu kan jangka panjang, ya kenapa sih harus ngeliat grafiknya? Ada nggak teman-teman yang bisa jawab? Investing itu kan jangka panjang ya, kok kita harus belajar technical, bukannya harusnya belajar fundamental sama valuation? Oke, saya punya jawaban gini teman-teman. Kita selalu, dapat satu apa ya, satu stigma gitu ya, satu pemikiran udah dikotak-kotakin gitu. Dalam arti kalau you mau investing pakai fundamental ya, kalau you mau trading jangka pendek pakai technical gitu. Ini saya nggak tahu ini bahasa dari mana gitu ya, karena kalau kita mengacu ke definisi di sini, ada nggak technical analysis itu hanya untuk pakai short term? Kita understanding market behavior. Gitu loh. Kok tiba-tiba didefinisikan jadi jangka pendek gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Kita entry BRI kemarin 2.100. Saya nggak tahu yang di teman-teman di akademi ada nggak yang masih hold? Ada yang jangka panjang loh, sampai sekarang masih hold. Saya tahu beberapa orang. Beli KF waktu itu. Mereka masih hold sampai sekarang gitu. Ada juga yang jual tengah jalan. Nah berarti kan sebetulnya gini loh teman-teman. Justru mau misalnya Anda lakukan ini buat investing, justru Anda harus menggunakan dibantu oleh technical analysis untuk entry-nya. Supaya kalau misalnya Anda beli, invest, jangka panjang, itu nggak kena floating-floating gitu loh. Karena coba cek gambar di sini teman-teman ya. Ini coba Anda cek di sini. Ini saham BRI. Coba saya mau tanya, ada nggak yang mau ngomong, oh BRI ini perusahaan jelek Pak, ini bad fundamental nih. Ini nggak layak untuk diinvestasikan. Ada nggak yang mau mengatakan seperti itu? BRI, wah ini mah company-nya buruk Pak gitu ya. Nggak bagus gitu. Nggak ada tuh. Semua setuju, BRI is good company. Fundamental bagus. Reputasi bagus. Nama besarnya bagus. Nggak ada masalah di company-nya. Tapi coba Anda bayangin, nih, kalau mentalnya cuma modal invest, oh saya mah nabung Pak jangka panjang gitu ya, berharap invest gitu kan, tidur ya 5 tahun kemudian kaya raya gitu Pak. Kan kayak gitu kan, impian. Kadang-kadang tuh memang kita susah bedain antara ilusi dengan realitas gitu ya. Gitu. Coba Anda bayangkan, waktu Anda beli BRI, nggak tahu momentum nih, ini jelas marketnya lagi downtrend. Lagi panic selling, bukan downtrend lagi, panic selling. Anda coba-coba iseng, ini kalau dari hitung ya dari sini ke sini, ini 50%, minus 50%. Bayangin, Anda masuk di sini, ya katakanlah di sini misalnya. Gimana rasanya? Anda taruh misalnya uang 1 M di situ beb gitu kan. Tiba-tiba ngelihat porto minus 300 juta, 500 juta selama beberapa bulan. Kira-kira ini udah bukan lagi masalah good company, ini bukan lagi masalah
apa namanya, masalah perusahaannya bagus. Ini udah masalah gimana kita ngelihat uang itu minus 500 juta gitu. Bisa dipahami ya? Bete ya pasti bete, nggak ada orang, "Waduh minusnya 0,5 M," gitu, happy gitu kan. "Saya taruh se-M, sekarang lagi floating 0,5 M, Pak. Waduh pokoknya happy banget deh, Pak, invest di BRI," gitu. Nggak ada gitu loh, ya. Nah dengan adanya technical itu minimal Anda bisa mendapatkan satu pengalaman yang bagus, karena kalau Anda mau invest, pastikan entry belinya itu di momen yang tepat. Makanya di akademi, kita selalu bilang, kita hanya provide Anda itu untuk entry biar bagus. Terlepas mau di short term, mau di long term, itu bukan urusan saya. Karena ada beberapa members yang pemain 10% dijual, 10% dijual, 10% dijual gitu. Tapi ada juga yang main panjang gitu, sampai 30% ya, bahkan KF sampai 200% nggak dijual-jual gitu loh. Ada yang seperti itu. Itu kembali ke karakternya. Tapi itu sih silakan ya, tapi saya nggak setuju kalau Anda bilang technical itu untuk short term. Tidak sama sekali, nggak ada hubungannya gitu. Mau dipakai untuk long term juga bisa. Makanya saya selalu bikin course bahwa gini, apapun jenis analisa Anda, mau Anda fundamental, bandarmology, valuation, tetap entry-nya pakai technical analysis gitu kan, gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Bukan berarti juga kita asal sembarangan entry-nya di company-company yang buruk gitu, nggak juga. Tetap screening-nya IAT Academy selalu menggunakan IDX 30 dan LQ45 sebagai stock universe kita. Nggak lebih dari situ, nggak pernah keluar dari situ. Screening saham semua kita lakukan dari sana. Screening price action-nya begitu ya. Jadi tidak menyimpang. Oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah bisa paham ya sedikit saja tentang mindset dan konsep daripada technical analysis. Ya, jadi semoga sudah tidak ada lagi apa ya yang namanya misleading lagi, misunderstanding lagi terkait dengan technical analysis. Ya, sampai sini bisa dipahami ya semuanya. Sebelum kita masuk ke materi intinya. Oke, next ya. So, kita masuk ke dalam technical analysis. Tujuannya. Jadi ini pernah juga saya jelaskan kemarin kita waktu webinar IPOT ya. Kalau Anda bicara technical analysis, maka ada dua kunci atau dua tujuan ketika Anda menggunakan technical analysis. Kalau Anda berpikir technical tuh candlestick gitu ya, technical tuh waduh pokoknya grafik ya, technical tuh bicara tentang indikator, maka Anda sedang di dalam satu pemikiran yang salah besar. Sekali lagi, salah besar. Ya. Tujuan technical analysis itu hanya dua hal, yaitu menemukan tren, yang kedua adalah menemukan turning point. Oke. Jadi kalau Anda masih berpikir technical tuh adalah garis support ya, kemudian candlestick, ya lupakan dulu. Ya saya mau Anda kosongin dulu apa namanya pemikirannya, fokus dulu. Karena jangan lagi mempersulit dengan indikator gitu. Jangan lagi mempersulit dengan candlestick. Itu nanti. It's a part of technical analysis. Itu adalah bagiannya, tetapi Anda harus paham dulu nih mindset besarnya, konsep besarnya, ya. Tren itu apa sih? Ya, ini saya akan tunjukin. Oke. Kalau kita ngelihat di sini, ini jelas bahwa harga itu masuk di dalam satu bentangan yang naik ke atas, betul ya? Dia bergerak itu dalam satu gerakan zigzag naik dan turun, tapi tendensi itu ngadep ke atas. Ini yang kita namain sebagai tren. Dan Anda sebagai seorang trader harus bisa menebak di awal untuk melihat ini bentangan ke depan seperti apa. Ini penting. Karena sebenarnya gini loh teman-teman. Kalau Anda tahu bahwa bentangan ke depannya bakal seperti ini, perlu nggak kita pusing-pusing analisa pakai indikator? Nggak perlu kan? Ini mindsetnya, gitu. Ini tren namanya, bentangan besar. Kemudian yang nomor dua, mengidentifikasi turning point-nya. Coba cek di sini, ada beberapa turning point di sini kan. Ini yang kita cari. Jadi cari bentangan besar, kemudian cari ujung-ujung ini gitu loh. Kita sudah belajar kemarin dengan Indo Premier Sekuritas ya. Thanks to Indo Premier Sekuritas, Anda semua harus berterima kasih karena provide untuk memberikan literasi keuangan yang baik, begitu ya. Kita sudah belajar kan bagaimana cara mencari ujung-ujung ini. Ya, nah sekarang ini kita belajar dulu nih konsep besar dari technical. Jadi sebenarnya webinar kita ini melengkapi dari webinar kemarin bersama Indo Premier Sekuritas, sebetulnya gitu. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar ininya nih, cara cari ujungnya, sekarang Anda belajar struktur harganya, price action-nya. Saya jamin setelah kelas ini, saya percaya bahwa harusnya trading Anda akan much better. Ya. Oke, introduction, pendahuluan. Jadi, kalau kita bicara apa rahasia sukses gitu ya, kunci utama di dalam melakukan
technical analysis ya, itu adalah kemampuan kita untuk melihat trennya. Ini nomor satu adalah kemampuan Anda untuk melihat arah tren. Jadi lupakan dulu indikatornya, lupakan dulu hal-hal lain, fokus pada diri Anda bagaimana caranya saya bisa tebak tren. Itu adalah kuncinya. Kalau Anda bisa tebak tren, sebetulnya masalah sudah selesai. Hampir 60% masalah Anda sudah selesai. Ya. Tren itu apa sih? Prinsipnya gini, harga saham tadi kan naik turun ya. Dia tidak dalam pergerakan satu garis lurus, melainkan dia bergerak dalam bentuk zigzag seperti ini. Nah, ini yang namanya tren atau yang kita kenal dengan istilah kecenderungan, tendensinya. Ya. Nah, ini lihat nomor satu di sini langsung aja. Tren itu terbagi menjadi 3 jenis, ada bullish, bearish, dan sideways ya. Bullish itu berarti bentangannya ke atas ya. Kemudian kalau bearish itu berarti bentangannya ke bawah. Ini bullish ya, ini bearish gitu kan. Kalau sideways ini bentangannya datar. Jadi dia nggak naik nggak turun, cenderung datar geraknya. Ini just ini aja ya. Saya akan percepat di sini. Nah, jadi temukan dulu trennya apa. Nomor 2 yang penting adalah kalau Anda sudah bisa tebak, oh trennya bull, oh trennya bear. Jangan pernah melawan arah trennya. Ini yang sering sekali terjadi. Jadi kalau Anda sudah ngeliat, oh trennya lagi bullish, maka mindset-nya adalah, saya harus buy. Jangan mencoba-coba untuk melakukan sell. Gitu. Itu kalau tren lagi dalam kondisi bullish trend. Dan juga sebaliknya, ketika market dalam kondisi bearish, maka jangan pernah coba-coba untuk berpikir melakukan pembelian. Karena resikonya besar. Ibaratnya bentangannya lagi ke bawah, ya lagi begini bentangannya, terus Anda mencoba-coba untuk membeli. Itu resiko saya katakan cukup besar. Bukan berarti nggak boleh beli ya, tapi kalau misalnya dia masih di awal-awal, awal mula ini kan masih awal-awal ya, ini akan cukup berbahaya belinya. Ada tekniknya, ada tekniknya. Kalau Anda mau menjadi counter trend, Anda mau melawan trennya, ada tekniknya. Tapi untuk pemula, saya tidak menyarankan Anda mencari saham-saham yang lagi dalam kondisi downtrend untuk dibeli atau dalam kondisi bearish trend untuk dibeli. Itu screening nomor satu sebetulnya. Dan selalu set mindset-nya, selama tren itu masih berlanjut, jangan pernah berpikir untuk melakukan sell pada saat lagi bullish dan jangan pernah melakukan buy pada saat market lagi bearish. Clear teman-teman ya, saya harap ini nggak dilawan rules-nya begitu ya. Kemudian nomor 3, nanti kita belajar di dalam tren itu ada jenis movement. Primary, secondary, dan minor. Ya. Jadi jenis movement ini akan bantu Anda sebetulnya untuk bisa mengidentifikasi ya secara objektif ya, identifikasi secara objektif. Misalnya gini, saya percaya bahwa tidak semua kenaikan harga saham itu adalah baik dan tidak semua harga saham yang turun adalah kesempatan. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan menilai kenaikan-kenaikan mana yang bisa kita manfaatkan untuk beli dan turun yang mana yang kita memang harus hindari. Gitu. Jadi ini bisa menilai kenaikan dan penurunan dengan lebih objektif. Tujuannya di situ, ya. Oke, kita masuk ke dalam bullish trend atau tren naik atau uptrend, ya. Jadi pada prinsipnya kalau para pelaku pasar lagi dalam kondisi yang optimis terhadap market, ya optimis itu berarti mereka percaya bahwa ekonomi misalnya akan membaik gitu ya, company-nya akan memberikan kinerja yang bagus pada periode yang akan mendatang, maka itu akan menimbulkan satu perasaan ekspektasi bahwa ke depan tuh market bakal bagus loh. Sekali lagi ekspektasi. Kalau marketnya bakal bagus, maka orang cenderung akan membeli. Ya, kalau orang beli tentu harganya akan naik. Artinya intensitas para pelaku pasar untuk mau beli itu tinggi. Artinya orang lagi optimis gitu loh. Ya, lagi percaya sama pasar modal seperti yang terjadi dengan sekarang saat ini. Market dalam kondisi naik. Kenapa? Kita percaya vaksin ini akan solve the problems. Bahkan tanpa vaksin pun sebenarnya sudah solve gitu ya. Sudah banyak yang keluar gitu kan, nggak pakai masker gitu ya. Sebenarnya tanpa vaksin pun Indonesia juga sudah solve problem sebenarnya untuk masalah COVID-19 ya. Luar biasa memang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi bullish trend itu adalah kondisi di mana pelaku pasar lagi dalam kondisi optimis. Ini biasanya akan diiringi oleh beritanya bagus-bagus ya, mulai dari ekonomi recovery, ya kan, apalagi
pertumbuhan ekonomi diprediksi ke depannya akan membaik, ya kan. Kemudian kinerja perusahaannya recovery, gitu. Apalagi, oh vaksinnya sudah mulai datang ke Indonesia. Itu kan berita-berita atau sentimen yang memberikan kita satu ekspektasi yang bagus, betul ya? Sehingga dengan demikian minat pembeli itu akan cenderung lebih besar, akan tinggi, ya. Dan orang-orang yang sudah punya dan orang-orang yang punya sahamnya itu cenderung untuk nggak mau lepas. Dia akan keep hold, bahkan adding position, dia akan tambah lagi. Jadi tidak ada intensitas yang tinggi untuk buang barang. Sehingga harganya akan terus naik. Jadi kuncinya kalau lagi market optimis, yang punya barang mereka akan cenderung tahan, bahkan nambah. Yang nggak punya barang, itu akan mencoba untuk melobi yang punya barang dengan harga lebih tinggi. Gampangnya gitu, gampangnya ya. Itu kondisi market dalam kondisi uptrend atau bullish, ya. Nah, cek di sini langsung aja. Ini polanya, pola ketika market dalam kondisi bullish trend. Gampang ya, sebenarnya sih gampang. T ini adalah trough, ya. P ini adalah peak, ya. HT ini adalah higher trough dan HP adalah higher peak. Jadi P ini adalah puncak, T ini adalah dasarnya. Kalau lagi bullish, si grafik harganya itu pasti akan bentuk puncak yang lebih tinggi dan dasar yang lebih tinggi. Jadi seperti ini. Ada peak, ada higher peak ya. Kalau kita coding langsung aja ada HP, ada HT, ada HP ya, ada HT dan ada HP. Kalau Anda sudah menemui coding ada HP, ada HT, maka clear trend dalam kondisi bull. Jangan coba-coba mencari sell. Gampang sebenarnya aturannya. Jadi waktu Anda nanti coding, kita belajar coding nanti ya, ada HT, ada HP, jelas trendnya bullish, jangan mencoba-coba berpikir untuk melakukan sell. Cari cara untuk melakukan buy. Yang penting kita sudah clear bahwa market dalam kondisi bullish. Ya, maka kalau bullish yang boleh kita lakukan adalah buy. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Saya? Oke, lanjut. Ini polanya ya, pola dalam konteks bullish. Contohnya. Yap, ini dia. Ini contoh saham BTN. Jadi step nomor 1, nanti kita belajar di grafiknya, di simulasinya. Kita harus mempertegas dulu pergerakan harganya seperti ini. Ya, pertegas dulu. Kemudian kita coding. Coding di sini, LT itu adalah lower trough. Dasarnya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena kita compare dengan coding yang sebelumnya, yaitu di sini. Dengan satu coding sebelumnya. Kemudian cek kembali, ini higher peak. Kenapa higher peak? Karena kita compare dengan satu coding peak sebelumnya. Jadi peak itu harus di-compare dengan peak. Kemudian kalau trough juga harus di-compare dengan trough satu sebelumnya. Perhatikan, di sini HT. Kenapa di sini HT? Karena kita compare trough ini dengan trough sebelumnya. Ini juga higher peak karena kita compare dengan peak yang sebelumnya. Ketika Anda menjumpai coding ada HP, ada HT, maka clear bahwa tren dalam kondisi bullish. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sell. Simpel sebenarnya aturannya. Gampang. Gitu ya. Cuma pas prakteknya nggak gampang gitu kan. Ada aja pokoknya alasan pengen nggak tahu bagaimana, panik duluan gitu kan, nggak mau beli lagi ya. Ntar kita belajar gitu. Ini ada higher trough, ada higher peak. Jadi kalau Anda ketemu ada coding HP, kemudian ada coding HT gitu ya, HT, HP, maka jelas tren dalam kondisi bull. Clear. Jadi kalau saya tanya, trennya bull atau bear? Harus bisa tegas menjawabnya. Oh ini bull Pak, oh ini bear Pak, gitu. Ya. Next. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau tadi sudah bullish, sekarang bearishnya. Bearish ini adalah satu perasaan pesimis, di mana orang-orang itu melihat bahwa ke depannya itu market tidak dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian juga mungkin dari faktor ekonominya juga nggak bagus, gitu kan. Ada. Nanti kita belajar tools-nya. Semuanya kita belajar tools dalam untuk tarik-tarik garisnya ya. Cara-cara tools-nya bagaimana, bagaimana cara menggunakan tools-nya, gitu. Nah, kalau saya ulang lagi ya, kalau bearish itu artinya market dalam kondisi pesimis. Orang pesimis bukan karena tidur mimpi tiba-tiba bangun pagi pesimis, nggak gitu konsepnya, ya. Orang itu pesimis karena dia melihat ke depannya ada suatu hal yang buat dia tuh ini nggak bagus. Maka dia jadi pesimis. Contoh misalnya, bulan Januari kan, Januari ke Februari lah.
Tiba-tiba COVID-19 ada di Wuhan, di China Wuhan gitu kan. Ada COVID-19 di Wuhan, tiba-tiba marketnya apa yang terjadi? Lockdown ekonominya, ya. Kalau lockdown udah pasti ekonomi nggak jalan, gitu kan. Ekonomi nggak jalan, ya udah pasti orang nggak punya duit, gitu ya, nggak ada aktivitas jual beli, ya. Waktu itu terjadi, ya maka kan tentunya gini, kalau misalnya COVID-19-nya masuk ke Indonesia, maka ya kurang lebih nanti yang terjadi akan seperti Wuhan gitu. Orang-orang panik nggak? Panik gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah kalau kayak gini caranya ekonomi nggak jalan, ya nanti ujungnya kita punya pertumbuhan ekonomi turun, mending saya keluar dari sekarang. Nah, pas proses keluarnya ini loh, padahal COVID-nya baru 1, 2, 3 case di Indonesia, tapi harga udah turun duluan. Kenapa? Karena orang udah mikir kalau COVID itu spreading-nya cepat banget. 1, 2, 3 kena, itu seperti ini ya, seperti gunung es gitu kan, yang terlihat cuma ada 30, tapi yang udah kena ribuan gitu. Akhirnya mereka sell off, ya karena melihat nanti ini bakal terjadi resesi. Mereka jual. Bukan pas udah resesi baru dijual gitu kan. Oh, itu gampang banget trading kayak gitu kan, saya tinggal baca apa, kontan gitu ya, berita-berita detik.com kaya raya gitu kan, seperti itu jadinya, ya. Nggak seperti itu konsepnya, ya. Artinya mereka akan sell off duluan, baru berita buruknya keluar. Ya karena mereka melihat di depan tuh ada suatu hal yang kurang baik. Mereka jualan, ya. Nah, karena ada perasaan seperti itu, maka akhirnya membuat harga menjadi turun. Intensitas orang untuk menjual barang itu tinggi. Bahkan kadang-kadang saking tingginya, orang tuh nggak peduli, pokoknya jual rugi pun nggak apa-apa. Ya kayak dagang aja gimana kan, kalau barangnya sudah nggak lagi tren, ya udah jual rugi pun nggak apa-apa gitu kan, jual harga modal, bahkan bisa harga di bawah modal gitu ya. Pedagang gitu kan, trader itu kan pedagang ya, seperti itu. Nah ini akan membuat, di mana harga itu akan cenderung untuk terus bergerak turun. Nah contoh pola pergerakan seperti ini gampangnya. Ini contoh pola pergerakan ketika market dalam kondisi bearish, ya. Kalau kita lihat di sini, sorry, kalau kita cek di sini, ini ada peak ya, sama P juga kan, ada trough T gitu ya. Tapi kalau kita lihat puncak berikut di sini, ini kan lebih rendah dibandingkan puncak sebelumnya. Itu kenapa namanya lower peak. Kita coding namanya LP. Ini juga sama, ada LT di sini, lower trough, di mana trough atau dasarnya itu lebih rendah. Jadi namanya LT. Ada LP, ada LT, maka jelas trennya apa? Bearish. Kenapa bearish? Ada LP, ada LT. Jadi kita sudah bisa ya mendefinisikan suatu apa namanya, tren. Gampang caranya gitu ya. Ini juga masih lanjut nih, ada LP, ada LT. Jadi kalau saya tanya, ini trennya apa? Trennya bearish gitu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini ya. Ini contoh gambar daripada tren yang lagi bearish. Nah, ini contoh saham Inco. Kalau Anda cek di sini, jelas kan, LP ya, LP, lower peak, lower trough, lower peak ya, lower peak, lower trough, lower peak, meskipun ada higher trough, tapi ini hanya varian ya, cuma cuma ada satu HT, tapi nggak ada HP-nya kan, berarti nggak bull ya, masih bear. Ada LP, ada LT. Ini kenapa saya katakan, tren itu sifatnya continuation. Ya, artinya tren yang sudah terjadi akan cenderung untuk terus berlanjut dibandingkan tidak. Jadi alangkah lebih baik tidak melakukan beli pas marketnya lagi dalam kondisi bearish. Karena tren sifatnya berkelanjutan. Kecuali nanti sampai ada satu pembuktian yang mengatakan bahwa tren ini sudah berakhir. Atau yang kita kenal dengan istilah trend transition. Kita juga belajar nanti ya tentang trend transition. Oke, ini konsepnya. Next dulu. Nah, kemudian tren yang berikutnya adalah sideways. Ya, jadi kalau tadi bullish itu kondisi pelaku pasar lagi optimis gitu kan. Kalau bearish berarti kondisi pasarnya lagi apa namanya, lagi pesimis. Kalau sideways itu berarti pembeli, penjual sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang mendominasi gitu. Tidak ada satu perasaan optimis yang mendominasi, tidak ada perasaan pesimis yang mendominasi. Hambar aja gitu ya. Kalau dalam hubungan itu mungkin hambar begitu kan. Tidak ada euforia cinta luar biasa begitu ya terhadap sahamnya. Ya, dan tidak ada perasaan benci luar biasa terhadap sahamnya. Ya, jadi hambar-hambar aja gitu. Itu sideways. Gitu. Tidak ada euforia emosional di sana. Jadi kalau dalam kondisi sideways, maka tentunya ya kita nggak akan pernah bisa make huge profit ketika market dalam kondisi sideways. Kenapa demikian? Karena sideways ini juga dikenal dengan istilah non-trend, tidak ada trend.
tidak ada arah. Bagaimana mungkin kita trading kalau arahnya tidak jelas? Nggak bisa, gitu. Ya tentunya kalau nggak ada arah, maka saya selalu katakan, no trend, no trade. Nggak ada trend, nggak ada transaksi, tidak ada perdagangan. Ya, contohnya, contoh polanya seperti ini. Ini ada 3 pola sideways yang dikembangkan, begitu ya. Yang biasa kita tahu kan sideways itu ini ya, cenderung sama antara peak atau puncaknya dengan dasarnya atau trough-nya, begitu ya. Tapi ternyata pada faktanya sideways itu juga bisa seperti ini, nomor 2 dan nomor 3. Kenapa saya katakan bingung? Kenapa saya katakan bingung? Coba cek di sini. Ini codingnya peak, lower peak, lower peak, lower peak. Itu ada dalam konteks bearish atau dalam konteks bullish? Coba teman-teman silakan dijawab. LP, coding LP itu ada di bull atau di bear sih sebenarnya? Nih, coding LP ini. Ada di bearish, ya kan? Sekarang tanya balik nih. Kalau coding HT di bull atau di bear? Perhatikan, coding HT di bull. Nah, berarti bull atau bear? Bull atau bear berarti? Bingung kan? Bingung ya? Kalau saya lihat dari bawahnya sih bullish, Pak. Tapi kalau dari atasnya bearish gitu. Jadi bull atau bear gitu. Sedangkan kata Pak Mando nih harus jelas trennya bull atau bear gitu kan. Sedangkan saya nggak bisa jawab. Itulah sideways. Makanya namanya non trend. Betul Pak, bimbang gitu ya. Jadi galau gitu kan. Kalau udah bingung mau trading nggak? Kalau pas di webinar sih nggak trading Pak jawabannya kan. Biar kelihatan pinter gitu ya. Tapi pas prakteknya belum tentu kan. Jelas-jelas marketnya sideways, dapat bisikan kiri kanan gitu kan. Pak, teman saya bilang katanya beli Pak, ini bakal gini 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 gini. Sekali lagi katanya gitu kan, muncullah sebuah ilusi yang tidak bertanggung jawab. Bener nggak? Waktu harganya udah nyangkut, baru sadar, buset, saya ternyata beli di atas ya gitu kan. Itu dia saya katakan perspektif itu lagging. Ini seperti teori kodok teman-teman, tahu nggak? Jadi kalau kodok itu ya, ini saya nggak tahu sih, saya belum proof tapi saya belajar waktu di IPA gitu kan. Jadi kalau Anda siapin air gitu kan, siapin kadang kita nggak sadar. Beneran. Pas lagi trading tuh nggak sadar, ya. Contoh misalnya gini, harga lagi turun, ya kan? Anda beli di sini misalnya, set gitu kan, beli di Rp1.000, tiba-tiba dibanting turun 10%, ya, ke harga 900. Mikir kan, waduh 10% tuh gede banget Pak, ya kan, luar biasa besarnya gitu. Tiba-tiba harganya naik ke atas, yang tadinya minus 10%, tinggal sisa katakanlah 2%, ya kan. Pas di sini, entah bagaimana ceritanya, muncul satu pemikiran, wah BEP nih, ini harganya naik, tambah posisi A, averaging down lah. Bener nggak? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Harganya naik nih, ya kan? Saatnya beli gitu. Pas dibeli ke atas, turun lagi ke bawah. Yang tadinya minus 10%, sekarang turunnya lebih dalam. Bem, jadi minus 20%. Nah, di sini teman-teman fenomena menariknya sebenarnya. Yang tadinya 20%, yang tadinya Anda pikir 10% ini besar, terus ngelihat 20%, ini lebih besar lagi. Tapi lucunya, waktu dia rebound ke atas, seperti ini ya, berarti kan ini minus 20%, kemudian di sini minus 10%, kita berpikir apa? Minus 10% jadi kecil loh. Yang tadinya pas di awal sini kita pikir 10% besar, tapi waktu udah kena 20%, kemudian dinaikin ke atas jadi minus 10%, kita berpikir apa? Oh ya udah, minus 10% nggak apa-apa gitu. Ini yang berbahaya sekali. Ini yang bikin kita tuh terus hancur gitu loh. Oh, minus 10%. Kenapa? Karena Anda pernah mengalami minus 20%, akhirnya minus 10% itu jadi biasa gitu loh. Jadi santuy gitu kan. Slow aja gitu ya. Nah, itu yang saya katakan, kita punya apa namanya, bukan kapasitas ya, kita punya satu perspektif itu ilusi. Makanya saya katakan kalau ilusi itu, sifatnya tidak real, tapi resiko minus-minus ini itu real gitu loh. Ya kan waktu isi kuesioner, wah minus 10% tuh gede Pak buat saya. Tapi pas prakteknya, enggak gitu loh. Minus 10% jadi santuy kalau Anda sudah pernah kan 20%. Ini yang seperti ini penyakit namanya kayak gini. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi, ya. Oke, kita next dulu. Nah, ini sama nih. Ini coba Anda perhatikan. Coding higher peak ini kan ada dalam konteks bull, benar nggak? Kalau coding LT ini dalam konteks bear. Ya. Lagi-lagi pertanyaannya, bull atau bear gitu loh. Bingung kan? Nah, kalau bingung gimana ya jangan trading kalau bingung. Nah, masalahnya susah, Pak. Susah. Dibilang jangan trading itu nggak gampang. Kenapa?
Kita selalu berpikir, market ini seperti apa ya, Disneyland, seperti Dufan gitu loh. Aku punya uang gitu, punya modal, masa nggak trading sih Pak? Ya kan? Masa saya punya modal diem aja Pak? Udah bikin saham ya, udah bikin rekening gitu kan, nungguin gitu ya, masukin modal, nabung, masa nggak trading Pak? Gitu kan. Nah, Anda berpikir ini tuh seperti Dufan gitu loh, mau nggak mau harus entry, ya. Rasanya tuh kalau nggak ada insight dari IAT tuh gimana gitu Pak ya, kok nggak keluar-keluar insight-nya gitu ya. Karena gitu kan, tapi kalau Anda cek kita punya insight, terbang semua gitu. Sabar kuncinya gitu loh. Sabar aja tungguin gitu. Ya kalau emang bener-bener terjadi kita masuk. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, ya. Oke, next dulu. Ini bisa paham ya konsep sideways-nya ya, 3 pola. Tapi yang kita bisa familiar yang pertama, yang 2, 3 ini, dia bentuk pattern, broadening sama triangle, ya. Kalau tren lagi sideways, saran saya itu gini Pak, kalau misalnya kita masuknya di bawah-bawah sini nggak apa-apa. Yang bahaya kadang-kadang di sini Pak. Kalau tengah-tengah sini, ini bahaya sekali. Karena sideways itu kita punya winning rate itu 50-50. Yang namanya non-trend kan bisa naik bisa turun. 50-50. Ngapain saya trading dalam konteks yang 50-50? Kalaupun 50-50 ya oke lah, kita punya winning rate atau kemungkinan menangnya 50%, saya mau masuk tapi kalau di area bawah. Karena exposure resikonya kecil gitu loh. Kalau saya cut loss pun dananya nggak besar. Ya, kurang lebih seperti itu konsep berpikirnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita next dulu sampai sini. Nah, ini contoh nih, gudang garam. Hmm. Mau gimana coba? Perhatikan codingnya nih. Ada LP, ya kan? Berarti bearish ya. Harusnya kan kalau kita bilang bear, kalau ada LP dan ada LT, sepaket. Kalau ada LP, nggak ada LT, itu bukan bear namanya. Ya. LP, tiba-tiba HT, ya kan? Pas udah HT, ada HP. Waduh, di sini mikir apa nih? Udah bull. Ya nggak? Sudah bullish. Ya kan? Tahu-taunya harusnya dia bikin HT malah bikin LT. Nah, bingung nggak kayak gini? Ini ketemu pola kayak gini udah bingung sekali gitu kan, luar biasa bingungnya gitu. Nah ini yang kita nggak mau masuk kondisi kayak gini. Kecuali kalau kita berani mainnya ambil di bawah sini, ini nggak apa-apa. Ya, itu pun juga harus siap-siap cut loss gitu kan. Kalau ternyata jebol bawah ya udah, bye-bye gitu kan. Ya. Nanti dijelaskan Pak, broadening dan triangle-nya. Itu memang cukup cukup advance ya. Oke, sampai tren dulu deh. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada dulu nggak yang mau bertanya terkait dengan tren?